Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aulia Anastasia, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12320200146, kelas 3D. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menggunakan Edpuzzle. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum? Apa sih Edpuzzle itu? Bagaimana cara menggunakannya? Dan apa saja fitur menarik yang ada di dalam Edpuzzle? Mari kita belajar bersama-sama. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan Edpuzzle. Pertama-tama, kita buka Google Chrome, terus di bar pencarian, kita cari Edpuzzle. Habis itu kita klik enter. Nah, pilih yang paling atas ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah pernah coba, kalian bisa langsung klik login. Kalau yang belum punya akun, kalian bisa pilih sign up. Get started. Nah, karena di sini kita sebagai pengajar, jadi pilihnya I'm a teacher. Kalau sebagai mahasiswa atau siswa, sebagai pelajar, pilihnya I'm a student. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya coba untuk daftar. Di sini, pertama-tama diklik dulu nama kita. Setelah memasukkan nama kita dan emailnya, jangan lupa kita bikin password, teman-teman. Kalau sudah, kita klik yang ini, I agree to Edpuzzle Term of Service and Privacy Policy. Habis itu kita klik Create New Account. Login with Edpuzzle. Nah teman-teman, di sini tuh di Discover ini tuh ada apa aja. Jadi di sini tuh ada video-video, banyak banget video-video yang bisa kita jadikan bahan ajar, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih subjek atau pelajaran apa yang mau kita pelajari. Di sini kita juga bisa memilih grade levelnya atau tingkatan kelasnya, teman-teman. Selain itu, di sini bisa pilih videonya mau berbentuk video atau playlist, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa ngeset durasi. Selain itu, di sini kita juga bisa menyisipkan pertanyaan, teman-teman. Ada multiple choice question atau pilihan ganda, ada open-ended question atau essay, dan ada notes. Nah, jadi kita bisa nambahin notes juga di setiap video kita, teman-teman. Bisa berbentuk voice over atau notes yang kita ketik manual. Selain itu, di sini kita juga bisa pilih country, teman-teman. Seperti di sini ada Indonesia, semuanya ada. Misal nih, karena aku pacarnya Mingyu, jadi aku mau carinya Korea, teman-teman. Ada, teman-teman. Gitu, bisa kalian pilih bebas sesuka hati kalian. Nah, untuk sumbernya sendiri, ini ada dua, teman-teman. Ada Teacher Upload dan YouTube. Apa sih Teacher Upload atau YouTube itu? Kalau Teacher Upload, itu kita cari sendiri, teman-teman. Kita upload sendiri video kita. Misal, saya menjelaskan tentang dunia paralel. Saya tag video sendiri, habis itu saya upload sendiri. Kalau YouTube, kita ambil video dari orang lain, sumbernya dari YouTube. Begitu, teman-teman. Begitupun yang ini, modul. Seperti itu. Di bagian sini, itu ada my content, atau konten apa aja sih yang pernah saya buat. Nah, seperti di sini ya teman-teman, bisa kalian lihat, saya pernah mengedit atau pernah memberikan assignment atau tugas kepada anak didik saya.
seperti ada ini, dinasti Aglabiah, keberadaan dunia paralel, dan black hole. Seperti itu ya teman-teman, ini adalah beberapa contoh dari assignment yang pernah saya kasih ke anak didik saya. Nah, selain itu, kita di sini juga bisa lihat teman-teman, ada video playlist, juga bisa dibuat playlist ya. Nah, terus di bagian My School, karena tadi seperti yang saya bilang, saya berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini ada beberapa teman-teman seperjuangan saya yang juga dari sekolah yang sama, dari univ yang sama, teman-teman. Selain itu, di sini ada kelas yang pernah saya buat. Nah, di sini tuh di bagian ini bisa dilihat nama kelasnya 12 MIPA 3. Ada assignment for class 12 MIPA 3. Tugas untuk kelas 12 MIPA 3. Di sini ada bagian assignment atau penugasan. Seperti yang tadi saya udah katakan, saya pernah kasih 3 assignment untuk anak didik saya, teman-teman. Kalau ini adalah kelas-kelas yang sudah selesai, teman-teman. Seperti itu. Terus di bagian kelas member, kita tuh bisa lihat, teman-teman, anggota kelas kita tuh siapa aja gitu. Murid kita tuh siapa aja. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada Aim Aminul Haq, ada Aulia Anastasia kembaran saya, ada Dea Haliza, ada Muhammad Rapi, ada Ahmad Reizan, dan Naila Yasmin. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, langsung aja kita mencoba untuk buat assignment baru atau penugasan baru ya. Nah, di sini pertama-tama kita klik add new atau tambahkan baru. Nah, karena saya bakal ngambil dari YouTube, jadi saya nanti tinggal copy YouTube linknya, teman-teman. Atau enggak bisa di sini kayak upload video seperti yang tadi di awal saya jelasin. Kalau misalnya saya bikin video sendiri, post video sendiri, berarti pilihnya yang upload video. Terus kalau record video itu kita ngerekam sendiri langsung di website Edpuzzle-nya, teman-teman. Bisa juga create student project, bisa create class, sama connect to LMS, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena di sini saya bakalan ngambil dari link YouTube. Nah, di sini teman-teman kita klik aja link yang sudah kita copy, kita paste, habis itu kita klik enter, teman-teman. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, di sini kita tuh bisa nge-cut. Kayak kita bisa memposisikan gitu ya, video yang kita mau, kita bisa buang bagian yang kita kurang suka. Ini mirip-mirip kayak aplikasi CapCut. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang pernah ngedit pakai CapCut, sering mungkin ya, ngedit jedag-jedug. Nah, ini mirip juga teman-teman kayak itu. Nah, di sini juga ada bagian question atau pertanyaan. Yang pertama di sini ada multiple choice question atau pilihan ganda, terus ada open-ended question atau essay, dan ada notes. Nah, teman-teman, yang menariknya di aplikasi Edpuzzle ini, di note-nya itu selain bisa diketik, bisa juga kita voice over, teman-teman. Jadi membuat pembelajaran itu lebih interaktif dan lebih menarik. Jadi, anak didik kita itu nggak ngantuk kalau belajar sama kita tuh, teman-teman. Seperti itu. Tidak masuk akal. Namun, apa jadinya kalau itulah kenyataannya? Nah, teman-teman, di detik 54 ini, saya mau menambahkan notes atau catatan. Ini, bagian ini saya mau kasih notes yang diketik ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah selesai ngetik notes kita bisa klik save atau simpan ya, teman-teman. Kita klik next question. Nah, teman-teman, di detik 59 ini saya mau kasih pertanyaan. Misalnya, teman-teman, di sini saya mau kasih pertanyaan open-ended question atau essay gitu ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Apa yang kalian ketahui tentang dunia paralel? Nah, kalau misalnya kita udah ngetik pertanyaan kita, di sini kita ada bagian allow audio response. Kita harus di-on-in, teman-teman. Karena kalau kita masih off, itu nanti orang yang kita kasih tugas atau murid kita tuh gak bisa isi
jawabannya teman-teman, nggak bisa isi pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, bisa di-save atau simpan teman-teman. Jawaban yang pasti. Nah, terus di sini saya juga mau nambahin pertanyaan yang berbentuknya sama, open-ended question teman-teman. Bagaimana cara membuktikan keberadaan dunia paralel? Karena banyaknya perkiraan, ada seorang ilmuwan dari MIT yang ngebawain 4 konsep dunia paralel yang mungkin saja ada. Nah, untuk soal selanjutnya di sini saya bakal pilih multiple choice question atau pilihan ganda. Nah, untuk pertanyaannya ada berapa konsep dunia paralel menurut next figure. Nah, teman-teman, berbeda dari soal yang pertama yang open-ended question, kalau yang multiple choice question ini pilihan ganda kita tuh bisa kasih beberapa opsi jawaban, teman-teman. Seperti di sini ada opsinya tuh ini ya. Nah, kalau dirasa kurang bisa ditambah dengan klik yang ini, add another answer choice. Gitu, teman-teman. Jangan lupa untuk ngeklik jawaban yang benar ya, teman-teman. Jangan sampai enggak, nanti anak didik kita pusing, kasihan. Nah, karena jawaban yang benar itu 4, kita klik yang ini. Habis itu, kalau udah beres bikin soalnya, kita klik simpan, teman-teman. Jangan lupa untuk klik continue lagi. Nah, teman-teman, di menit 3:21 detik ini, saya mau tambahin notes lagi. Cuman bedanya notes kali ini voice over, teman-teman. Kita klik aja yang bagian mikrofon, habis itu kita ngomong sesuai apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, di level kuantum ini, atau level super kecil yang lebih kecil dari atom, ada beberapa hal yang nggak bisa dijelasin pakai teori fisika klasik loh. Dalam kata lain, nggak bisa dijelasin pakai teori fisika umum atau level besar. Dan juga ada kondisi yang disebut super condition, di mana satu materi memiliki 2 kondisi. Jadi, di dunia paralel itu sangat aneh. Materi yang sangat kecil itu, kita nggak bisa tahu posisinya di mana sebelum diukur sama kita. Oleh karena itu, ilmuwan mengukur hal ini dengan kemungkinan atau probabilitas. Sebelum kita ukur tadi, kondisi materi itu berada di kondisi superposition. Contoh, sebuah elektron mempunyai probabilitas muter ke atas dan ke bawah, dan di saat kondisi ini biasa disebut superposition. Nah, misal setelah kita ukur elektron tersebut, ternyata hasilnya berputar ke atas pada saat itu. Dunia paralel terjadi di mana akan tercipta alam semesta yang sama persis, dan elektron yang tadi kita ukur hasilnya berputar ke bawah. Nah, karena kondisi superposition di dunia kuantum itu udah bukan hal wajar, makanya dunia paralel itu hampir bisa tercipta setiap saat tanpa bisa kita hitung. Nah, kalau udah, kita jangan lupa untuk simpan ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan sisipkan pertanyaan lagi yang berbentuk multiple choice question, teman-teman. Jangan lupa diklik jawaban yang benar. Habis itu kita klik simpan, teman-teman. Nah, di bagian sini saya akan sisipkan pertanyaan yang berbentuk open-ended question. Jangan lupa diklik yang low audio response. Habis itu kita simpan. Nah, di bagian sini, saya akan sisipkan tentang open-ended question lagi, teman-teman. Kalau dirasa kita udah beres semuanya, kita bisa klik yang ini, teman-teman. Klik yang finish atau selesai.
Selain itu kita bisa review dulu videonya apakah sudah pas atau belum dan apakah ada typo atau something. Jadi kita bisa cross check dulu. Kalau misalnya kita mau edit, kita bisa pilih yang ini. Kalau preview di sini, publish di sini, dan untuk penugasan kita bisa klik yang ini atau assign, teman-teman. Gini. Kan ini kelas dahulu, kita misalnya mau buat kelas baru, teman-teman. Kita bisa klik ini. Dan di sini juga bisa di-connect ke LMS class. Kita cuman klik yang ini aja. Kita klik create class. Nah, di sini kita bisa nulis nama kelas kita. Misalnya nama kelasnya itu 12 IPS 3. Nah, di sini kita bisa kasih deskripsi yang sesuai, teman-teman. Misalnya seperti ini, assignment for class 12 IPS 3. Kita bisa pilih di sini untuk kelasnya. Subjeknya jangan lupa diisi, science, dan untuk tipe kelasnya itu ada 2, teman-teman. Ada tipe klasik dan tipe open. Kalau tipe open yang ini tuh untuk semuanya gitu. Dari mulai anak kecil tuh bisa akses, teman-teman, karena tidak membutuhkan izin seperti itu dan tidak login lah. Pokoknya nggak seribet yang klasik. Kalau klasik ini biasanya untuk digunakan untuk SMP, jenjang SMP, SMA, dan sebagainya gitu, teman-teman. Nah, kalau udah pencet ini, jangan lupa untuk create class, teman-teman. Nah, karena kita pilihnya kelas yang ini, yang 12 IPS 3, habis itu kita klik yang next, teman-teman. Nah, terus di sini ada tanggal penugasan sampai deadline-nya kapan, teman-teman. Nah, di sini kita mulai aja besok ya. Kita mulai penugasan besok. Dan untuk deadline-nya ini tanggal 1 Januari, teman-teman. Seperti ini. Nah, jangan lupa untuk ngeklik yang ini. Harus di-on-in yang ini. Prevent skipping. Jadi, anak murid itu tidak bisa nge-skip soal kita. Tidak bisa nge-skip video kita gitu, teman-teman. Dan juga di sini ada attempts, jadi kita bisa ngatur juga berapa banyak sih siswa itu ngisi soal dari Edpuzzle kita. Dan di sini ada setting juga, misalnya ada speed video. Kalau misalnya videonya bisa dipercepat, boleh kita on dan turn on closed caption. Kalau dirasa settingannya udah pas, kita klik yang assign atau tugaskan, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, itu artinya tugas kita, penugasan kita tuh sudah selesai. Tinggal kita share aja ke murid kita. Send assignment, kita copy link. Nah, linknya udah tercopy. Kita buka WhatsApp. Terus kita paste, teman-teman. Sudah jadi. Nah, ini coba dibuka ya, teman-teman, sebentar. Nah, nanti kalau misalnya udah dibuka, tampilannya bakal seperti ini, teman-teman. Jadi setiap waktu nih, misalnya kita nonton video dari 0000 detik sampai ke 0059 detik, pasti nanti langsung ada pertanyaan, teman-teman. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau misalnya udah di waktu yang tadi kita bikin soal atau notes, seperti ini di detik 59 itu langsung ada notes. Seperti ini. Terus kita bisa klik next question atau bisa rewatch, teman-teman. Bisa ngulang video dari awal. Begitupun seterusnya sampai akhir. Mungkin segitu saja penyampaian materi dan tutorial menggunakan Edpuzzle sebagai media pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys! Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Edpuzzle itu adalah sebuah platform yang bisa membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar yang berbasis video dengan kelebihan media Edpuzzle, diantaranya yaitu yang pertama visual dan audio. Nah,
Informasi yang disajikan itu bisa disajikan secara menarik dan mudah dicerna melalui gambar dan suara. Selanjutnya ada fleksibilitas. Jadi, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Yang selanjutnya itu interaktif. Video dapat dilengkapi dengan kuis, pertanyaan, atau tugas untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Terus yang selanjutnya ada aksesibilitas. Video juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai tutorial pengaplikasian Edpuzzle sebagai media pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajar ya teman-teman. Dadah!